Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 17. Konflik. Xiao Yan Gege. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang halus dan putih berkibar di belakangnya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mata indahnya berbinar menjadi bulan sabit. Di wajah cantiknya ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan menatap gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang ditujukan padanya, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Nak, aku tahu pesonamu cukup besar tetapi kamu tidak perlu aku membagikannya, kan?" Teo, gadis, yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang kejam, tetapi pepatah yang umum dan akrab bagi anggota keluarga, perempuan, yang lebih muda. Hehe. Sambil tersenyum, Sun Er duduk di samping Xiao Yan dan dengan malas meregangkan tubuh ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terlihat dari pakaian ketatnya. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya. Xiao Yan gegas sampai ke Duan Qi keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang terserap oleh gulungannya mendongak. Untuk 10 Duan Qi pertama, Dou Qi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali seseorang secara aktif menggunakan Dou Qi atau monumen ujian digunakan, mustahil untuk mengetahui apa yang dimiliki Duan Qi seseorang. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya melihat Xiao Yao beberapa detik dan menentukan Duan Qi dia. Sangat mengejutkan. Gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan pasti bukan yang dimiliki oleh Xiao Clan. Berpikir tentang beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun yang tersenyum di sampingnya. Mengangkat bahu, dia mengangguk, Duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, "Ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan ini kan?" "Ya." Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan pandangannya ke gulungan sambil bertanya, "Bagaimana Anda punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang?" "Saya bosan." Meniru angkat bahu Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan Gege belum datang untuk menemui Sun Er. "Apa kau takut Sun Er akan memaksamu mengembalikan uangnya?" Xiao Yan berhenti dan dengan canggung tertawa, "Ritual kedatangan umur tahun depan jadi menurutmu apakah aku punya waktu untuk tidak berlatih?" Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih di Sun Er, dia dengan lembut menepuk kepala Sun Er dan berbisik, "Aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang." Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er menjadi rileks. Tapi pembicaraannya dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula memerah pada Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya mengepal sebelum bersantai dan kemudian melingkarkannya kembali. Menjadi cucu dari tetua klan, Xiao Ning selalu merasa bahwa dia istimewa. Terhadap Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkannya sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak. Tapi melihat istrinya menggoda adalah orang lain membuat Xiao Ning sangat iri, lebih penting orang yang Sun Er menggoda adalah cacat dari klan. Saat amarah melonjak di matanya, Xiao Ning menghela nafas panjang dan memasang senyum yang tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton dengan senang hati menyeringai ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, seringai mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya cuek. Menatap jalur Qi yang digambarkan pada gulungan, Xiao Yan mengingat titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk menghancurkan tangan batu.
Menghela nafas, alis Xiaoyan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiaoyan dapat mengamati tindakan semua orang di aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa banyak masalah. Menghela nafas, Xiaoyan menggulung-gulungan di tangannya. Hei, Xiaoyan Biaodi, apa kau di sini untuk belajar teknik Du? Apakah Anda membutuhkan Biaoge? Saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi? Untuk beberapa teknik, menurut saya Anda tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiaoyan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. Tel, Biaodi adalah versi muda dari Biaoge yang merupakan kakak laki-laki bukan dari keluarga dekat. Xiaoyan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya tapi kurasa aku tidak membutuhkannya sekarang. Oh, hehe, aku lupa. Xiaoyan Biaodi hanya memiliki 3 duanqi jadi akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan lembut memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Ejekan dalam nadanya juga ditampilkan di wajahnya. Xiaoyan menghela nafas lagi, Xiao Ning sengaja mengejeknya. Sebuah lekukan kecil muncul di wajah Xiaoyan saat dia berkata, aku tahu kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er tapi, harus kuakui, kamu cukup kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata kejam Xiaoyan, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Xiaoyan Biaodi memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji kemampuan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Biaodi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu? Menempatkan gulungannya, Sun Er mendongak dengan dingin. Kelopak mata Xiao Ning melonjak ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Dengan rasa iri yang semakin membara, Xiao Ning mengejek. Apakah kamu hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu? Xiaoyan berjingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi menjawab Xian Ning. Sejujurnya, penampilan Xiaoyan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya, membuat suara jijik tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiaoyan karena tidak peduli betapa mengerikan bakat Xiaoyan, dia tetaplah putra dari pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiaoyan dan dengan dingin berkata, Xiaoyan, kamu bukan lagi jenius seperti kamu 3 tahun lalu. Kamu sekarang, orang cacat. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er. Jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang. Atau yang lainnya, hehe, meski aku tidak bisa melawanmu sekarang, tahun depan, saat kamu melakukan ritual coming of age, kamu harus menerima tantangan dari seorang anggota klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang yang benar-benar cacat, saya sarankan Anda keluar dari sini sekarang juga dan bersembunyi di tempat terpencil yang miskin tempat Anda akan menjalani sisa hidup Anda. Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiaoyan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiaoyan, Xiao Ning percaya bahwa Xiaoyan dengan enggan menyetujui kata-katanya tapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiaoyan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. Baiklah, tahun depan, coba pukul aku sampai lumpuh. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.